Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan yang terdiri dari Alwa Nafisa, Haj Aulia, Enda, Siva, Tarisa, Fitri, Manda Aulia, Siti Rahmah, dan Kandita. Berikut penjelasannya. Pengertian dan sistem pencernaan akan dijelaskan oleh teman saya, Siti. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses atau mengubah makanan dan menyerap sari-sari makanan berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan ini akan mengubah makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Proses pencernaan pada manusia dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, ingesti. Ingesti adalah proses menaruh dan memasukkan makanan di mulut. Yang kedua, pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik yaitu proses pengubahan makanan menjadi kecil dan lembut. Yang ketiga, pencernaan kimiawi, yaitu proses mengubah molekul-molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana yang diatur oleh enzim sehingga mudah dicerna. Yang keempat, penyerapan. Penyerapan adalah suatu gerakan nutrisi pencernaan menuju sistem sirkulator dan limpatik kapilaris melalui osmosis, transport aktif, dan difusi. Yang kelima, penyingkiran, yaitu pembuangan material yang tidak dicerna dari trach pencernaan melalui defekasi. Adapun fungsi sistem pencernaan. Sistem pencernaan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menerima makanan dan menghaluskan makanan. Yang kedua, mendorong makanan sepanjang saluran cerna. Yang ketiga, memecah bahan makanan menjadi molekul yang berguna bagi tubuh. Yang keempat, mencerna dan menyerap zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kelima, membuang sisa makanan yang tidak dapat dicerna lagi, sisa dari proses. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kandita. Untuk organ sistem pencernaan itu sendiri, yang pertama ada saluran pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran berupa tabung yang dikelilingi oleh otot. Saluran pencernaan mencerna makanan, memecahkan menjadi lebih kecil dan menyerap bagian tersebut menuju pembuluh darah. Organ yang termasuk di dalamnya adalah mulut, paring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua, organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya. Organ-organ tersebut yaitu gigi, lidah, kantung empedu, kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Next. Selanjutnya ada mulut atau cavum oris. Mulut merupakan jalan masuk menuju sistem pencernaan dan berisi organ aksesoris yang berfungsi dalam proses awal pencernaan. Mulut terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama ada bagian luar yang sempit atau vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Yang kedua, bagian rongga mulut atau bagian dalam. Di mulut ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada palatum. Palatum atau langit-langit terdiri atas 2 bagian, yaitu palatum kertas yang tersusun atau tajuk-tajuk palatum dari sebelah depan tulang maksilaris dan lebih ke belakang terdiri dari 2 tulang palatum. Yang kedua ada palatum lunak, yang merupakan lipatan menggantung yang dapat bergerak yang terdiri atas jari berus dan selaput lendir. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Enda. Baik, terima kasih Haj. Yang kedua yaitu rongga mulut. Rongga mulut terdiri dari gigi.
Manusia memiliki dua susunan gigi, yaitu gigi primer dan gigi sekunder. Gigi ada dua macam, yaitu gigi sulung dan gigi tetap atau gigi permanen. Fungsi gigi adalah dalam proses mastikasi atau pengunyahan. Yang kedua, lidah. Lidah berfungsi untuk menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan, pengecapan dan produksi wicara. Lidah terdiri dari otot serat lintang dan dilapisi oleh selaput lendir. Kerja otot lidah ini dapat digerakkan atas 3 bagian, yaitu diantaranya radix lingua, dorsum lingua, apex lingua. Next. Pada lidah terdapat indera peraba dan perasa, yaitu asin di bagian lateral lidah. Yang kedua, manis di bagian ujung dan anterior lidah. Yang ketiga, asam di bagian lateral lidah. Yang keempat, pahit di bagian belakang lidah. Yang ketiga, kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau glandula saliva terdapat di bawah lidah, di rahang bawah sebelah kiri, serta di bawah telinga sebelah kanan dan kiri, paring. Kelenjar ludah berperan menghasilkan air ludah. Air ludah tersusun atas cairan encer, serous, dan lendir. Air ludah mengandung amilase atau disebut yang petialin. Amilase mengubah amilum menjadi sakarida sederhana. Baik, terima kasih. Terima kasih Anda. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Baik, di sini ada gambar lidah. Dari yang pertama ada pengecapan rasa manis di ujung lidah. Lalu ada pengecapan rasa asam, samping lidah, pengecapan rasa asin, yang sama di samping lidah belakang rasa asam, dan yang di belakang lidah yaitu pengecapan rasa pahit. Next. Dalam gambar ini menjelaskan tentang mulut atau rongga mulut itu sendiri. Ada bibir, terus ada gusi, di atas gigi, langit-langit keras, langit-langit lunak, ada anak lidah, papilia lidah, dan juga di antara anak lidah dan papila lidah itu ada semacam amandel, organ amandel gitu. Lalu ada langit lunak palatin, gigi geraham, lidah, gigi seri, premolar, dan juga gigi taring. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Manda. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada lambung atau gester. Lambung merupakan bagian dari saluran yang dapat mengembang lebih banyak, terutama di daerah epigar. Lambung terletak di daerah diafragma di depan pankreas. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, kardiak atau bagian atas, berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan esofagus. Yang kedua, fundus atau bagian tengah, mengekskresi getah lambung. Yang ketiga, pilorus atau bagian bawah, berhubungan dengan usus 12 jari atau duodenum. Dinding lambung terdiri dari 3 macam otot, yaitu otot melingkar, otot longitudinal, dan otot menyerong. Gerakan otot-otot inilah yang membuat lambung berkontraksi, sehingga makanan dapat bercampur secara merata dengan getah lambung yang dibantu oleh hormon gastrin. Next. Lalu yang selanjutnya ada faring. Faring merupakan organ yang berhubungan dengan rongga mulut, dengan kerongkongan atau esofagus.
Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kumpulan kelenjar limfe yang banyak mengandung limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Lalu ada esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan tekak dengan lambung. Terdiri dari 4 lapis mukosa, yaitu mukosa, submukosa, otot, dan jaringan ikat renggang. Fungsi esofagus adalah menggerakkan makanan dan faring ke lambung melalui gerak peristaltik. Baik, terima kasih. Udah, stop, Siti. Nanti dilanjutin lagi sama yang belum. Nanti teh ke-save kan itunya hasil recordnya. Langsung. Ini dulu atuh, stopin dulu rekamannya. Kok nanti dipotong gitu? Iya, nanti dipotong, nanti digabung sama yang Getah cerna lambung ya terdiri atas pepsin, fungsinya memecah putih telur menjadi asam amino. Asam amino adalah albumin dan pepton. Yang kedua ada asam garam HCI. Fungsinya mengasamkan makanan sebagai antiseptik dan disinfektan dan membuat suasana asam pada pepsinogen sehingga menjadi pepsin. Yang ketiga ada renin, yang berfungsi sebagai ragi yang membekukan susu dan membentuk kasein dari kasinogen atau kasinogen dan protein susu. Yang keempat ada lapisan lambung, jumlahnya sedikit yang memecahkan lemak menjadi asam lemak yang merangsang getah lambung. Di slide selanjutnya menjelaskan tentang beberapa bagian yang ada di lambung, yaitu terdiri dari otot kardia, kerongkongan, pintu lambung, bawah katup pilori, usus 12 jari, lapisan dalam, kubah, tubuh lambung, serabut otot longitudinal, serabut saraf melingkar, serabut saraf melintang, lapisan mukosa, dan ada lapisan submukosa. Usus halus. Usus halus atau intestinum minor adalah saluran pencerna antara lambung dan usus besar. Fungsi usus halus adalah mencerna dan menyerap makanan yang berbentuk cair. 1. Susunan usus halus. Susunan usus halus adalah ada duodenum. Organ ini disebut sebagai usus 12 jari. Pada duodenum terdapat saluran empedu yang fungsinya mengelmusikan lemak dengan bantuan lipase, dan saluran pankreas yang menghasilkan amilase yang berfungsi mencerna hidrat arang menjadi disakarida, dan tripsin yang berfungsi mencerna protein menjadi asam amino. Yang kedua, di susunan usus halus ada jejunum atau usus kosong, adalah bagian kelanjutan dari duodenum yang panjangnya kurang lebih 1-1,5 meter. Yang poin terakhir, ilem merentang sampai menyatu usus besar. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitri. Yang kedua adalah fungsi usus halus, yaitu menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler-kapiler darah dan saluran-saluran limfe dengan proses menyerap protein dalam bentuk asam amino, karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Yang kedua, secara selektif mengabsorpsi produk digesti dan juga air, garam, dan vitamin. Di dalam usus halus terdapat kelenjar yang menghasilkan getah usus yang menyempurnakan makanan. Yang pertama yaitu enterokinase, mengaktifkan enzim proteolitik. Yang kedua adalah eripsin, menyempurnakan pencernaan protein menjadi asam amino. Next. Begini gambaran usus halus. Ada bagian duodenum, jejunum, dan ileum. Next. Yang kedua adalah usus besar. Usus besar merupakan bagian akhir dari proses pencernaan karena sebagai tempat pembuangan
maka di usus besar sebagian nutrien telah dicerna dan diabsorpsi dan hanya disisakan zat-zat yang tidak dicerna. Fungsi usus besar adalah menyerap air dari makanan, tempat tinggal, bakteri coli, tempat feses. Yang selanjutnya adalah rektum. Rektum terletak di bawah kolon sigmoid yang menghubungkan intestinum mayor dengan anus. Yang terakhir adalah anus. Anus adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Di anus terdapat otot sphincter yang berfungsi membuka dan menutup anus. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan feses melalui proses defekasi atau buang air besar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Siva. Baik, Haji Aulia, terima kasih. Langsung ke dalam materinya, yaitu hati atau hepar. Organ yang paling besar di dalam tubuh, warnanya coklat dan berat 1,500 kg, letaknya di bagian atas dalam abdomen, di sebelah kanan diafragma. Yang ke-1 adalah fungsi hati, mengubah zat buangan dan bahan racun untuk diekskresi dalam empedu dan urin. Yang kedua adalah menyiapkan lemak untuk pemecahan terakhir asam karbonat dan air. Mengubah zat makanan yang diabsorpsi dari usus dikeluarkan sesuai dengan pemakaiannya dalam jaringan. Yang kedua adalah pembuluh darah pada hati. Masuk ke dalam arteri hepatica yang keluar dari aorta dan memberi 80% darah pada hati. Yang kedua adalah vena porta. Darah ini yang terbentuk dari lienalis dan vena mesenterica superior menghantarkan 20% darahnya ke hati. Dari darah ini membawa zat makanan ke hati yang telah diabsorpsi oleh mukosa dan usus halus. Next, langsung ke dalam kantung empedu. Sebuah kantung berbentuk terang dan merupakan membran berotot, letaknya dalam sebuah lobus di sebelah permukaan bawah hati sampai pinggir depannya. Kandung empedu berfungsi sebagai persediaan getah empedu dan membuat getah empedu menjadi kental. Getah empedu adalah cairan yang dihasilkan oleh sel-sel hati yang digunakan untuk mencerna lemak. Masuk ke dalam pankreas. Pankreas adalah kelenjar telomerasi berukuran besar di balik kurtuvura besar lambung. Hasil sekresi pankreas yang pertama adalah hormon insulin, yang kedua adalah getah pankreas. Next. Langsung ke dalam fungsi pankreas, fungsi eksorin yang membentuk getah pankreas yang berisi enzim-enzim pencernaan seperti amilase mengubah amilum zat tepung menjadi gula sederhana, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Yang pertama adalah fungsi endokrin mengsekresikan insulin dan glukolin yang langsung dialirkan ke dalam peredaran darah. Yang kedua adalah fungsi sekresi eksternal, cairan pankreas yang dialirkan ke duodenum yang berguna untuk proses pencernaan manusia di intestinum. Yang ketiga adalah fungsi sekresi internal, sekresi yang dihasilkan oleh pulau-pulau Langerhans yang langsung dialirkan ke dalam peredaran darah. Sekresinya disebut dengan hormon insulin dan hormon glukagon. Hormon tersebut dibawa ke jaringan untuk membantu metabolisme karbohidrat. Next. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Tarisa. Baik, ini adalah tabel sistem pencernaan. Seperti rongga mulut, kerongkongan, lambung, duodenum, yeyunum, ileum, usus besar, rektum, dan anus itu memiliki zat makanan yang dicerna berbeda-beda, proses pencernaan yang berbeda-beda, kelenjar yang berbeda, dan juga hasil zat yang diprosesnya juga berbeda-beda. Yang pertama ada rongga mulut, zat yang dicernanya adalah karbohidrat, lalu kelenjar pencernaannya ada enzim petialin, dan zat hasil proses pencernaannya maltosa. Lalu ada kerongkongan. Kalau kerongkongan ya merupakan saluran antara rongga mulut dan lambung ya. Lalu ada lambung. Zat makanan yang dicernanya ada karbohidrat, protein, lemak, kafein. Dan kelenjar enzimnya ada
petialin, pepsin, lipase, dan penin. Lalu zat hasil proses pencernaannya maltosa, proteosa, pepton, asam lemak, dan kasein. Lalu ada duodenum, zat makanan yang dicernanya ada protein dan pepton, amilum, lemak. Dan nama enzimnya tripsin, amilase, dan lipase. Dan getah empedu. Lalu zat hasil proses pencernaannya ada dipeptida atau asam amino, glusa, gliserol asam lemak, dan emulsi lemak. Lalu ada yeyenum, zat makanan yang dicernanya ada pepton, glukosa atau sukrosa, lalu ada laktosa dan maltosa. Lalu enzimnya ada eripsin, sukrase, laktase, maltase, dan zat hasil proses pencernaannya ada asam amino, fruktosa, dan glukosa. Lalu ada ileum. Kalau ileum itu yang terjadi penyerapan sari-sari makanan, usus besar, pembentukan feses, rektum, penampung feses sementara, dan ada anus, proses pengeluaran feses. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari sistem pencernaan kelompok 5 cukup sekian. Mungkin bila ada kesalahan kata yang sengaja atau tidak sengaja kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.